Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Kiranya kasih setia Tuhan terus menopang kehidupan kita untuk mengawali bulan November dengan pertolongan Tuhan. Amin. Mari di pagi hari ini sebelum kita akan memulai aktivitas, kita mau menenangkan hati untuk mendengar sebentar kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kehidupan kita. Kita mulai di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kemurahan, pertolongan, hingga kasih karunia yang Tuhan izinkan, hingga kami dapat mempersiapkan hari ini untuk bisa memuliakan, bisa menikmati, bahkan menyaksikan kebaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenalkah Bapak Ibu kepada salah satu produk susu bernama Bear Brands? Kalengnya bergambar beruang, diiklankan dengan naga, isinya dari susu sapi. Rasanya kita kenal apa yang saya maksudkan. Tetapi menariknya ada hal yang perlu kita perhatikan karena susu itu pernah memiliki sebuah jargon. Jika tidak salah, ia pernah mengatakan rasakan kemurniannya. Tampak ada kebanggaan, kepastian dari susu itu akan kemurniannya yang menyehatkan bagi setiap orang yang mengonsumsinya. Itu susu loh Bapak Ibu, bisa dengan berani berkata rasakan kemurnian. Bagaimana dengan Injil Kristus? Sudahkah kita merasakan kemurniannya sehingga hidup kita semakin sehat dan bertumbuh di dalam keserupaan akan gambar Tuhan? Mari di pagi hari ini dengarkan kembali firman Tuhan yang terambil dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Tidak ada yang lain. Injil yang murni menjadi kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Karena Injil itu berbicara dengan tegas, bicara dengan kuat, bicara dengan satu hal yang sama. Allah telah mengerjakan keselamatan lewat kematian Tuhan Yesus. Keyakinan itulah yang Paulus katakan, Injil adalah kekuatan Allah bagi setiap orang yang terpanggil di dalam rencananya. Itulah kemurnian Injil yang harusnya dirasakan oleh kita. Injil yang menyatakan Allah yang telah menebus itu memberikan ketenangan bahwa keselamatan telah Allah jaminkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Allah yang telah menyelamatkan itu memberikan sukacita karena Ia memandang kita dengan kasih, sehingga kita meyakini hari ini hidup yang kita jalani Tuhan pasti pelihara. Allah yang menyelamatkan itu memberikan damai sejahtera karena Ia tak lagi berjarak, melainkan dekat dan hidup bersama-sama dengan kita. Itulah ketenangan, itulah kekuatan, itulah penghiburan yang diterima dari kemurnian Injil. Jika demikian di pagi hari ini, masihkah hidup kita dikuasai akan kegentaran, dikuasai dengan keraguan ataupun kebimbangan? Dengarkan baik-baik, ingat dan hidupi bahwa Injil yang murni yang Allah berikan adalah keselamatan yang telah dikaryakan dan dikerjakan di dalam karya Tuhan Yesus. Ia beserta di dalam hidup kita. Mari kita mau ambil waktu, mari kita mau menyatakan iman, bahkan ganti keluhan dengan harapan di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk Injil yang murni yang dapat kami dengar di pagi hari ini. Kiranya Injil yang murni kembali menguasai bahwa kami memiliki Allah yang telah menyelamatkan dan hidup bersama dengan kami. Kuatkan, teguhkan, topang sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan disaksikan, bahkan
suara, bahkan perkataan tidak diisi dengan keluhan, melainkan ungkapan syukur akan kebaikan Tuhan. Tolong kami di tengah keterbatasan, kelemahan, atau mungkin rasa sakit, kiranya Tuhan terus menopang sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat merasakan kemurnian Injil yang menjadi kekuatan bagi kita, anak-anak Tuhan. Soli Deo Gloria.